Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Humairo dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Angkatan 2024 Fakultas Usuluddin dan Fiqh. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang keenam, yaitu tentang sejarah perkembangan Al-Quran pada masa dinasti Umayyah. Baik, langsung masuk ke pembahasan. Di mana di sini pembahasan yang pertama yaitu tentang genealogi dan kontribusi dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah ini berasal dari suku Quraisy, keturunan Abdu Syams, dan didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kekhalifahan Umayyah ini terbagi menjadi dua periode besar, yaitu periode Damaskus dan periode Andalusia. Nah, para khalifah Umayyah ini berperan besar dalam pelestarian dan penyebaran Al-Quran. Muawiyah bin Abi Sufyan ini meneruskan kebijakan Utsman bin Affan untuk menyebarkan mushaf standar ke seluruh wilayah Islam. Sedangkan Abdul Malik bin Marwan menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi pemerintahan dan memulai sistem tanda baca pada Al-Quran agar mudah dibaca oleh non-Arab selanjutnya. Kemudian di sini ada juga dari Al-Walid bin Abdul Malik, di mana di sini perannya sebagai memperluas masjid-masjid sebagai pusat pengajaran qiraat. Sementara Umar bin Abdul Aziz di sini berupaya menyeragamkan mushaf dan bacaan di berbagai daerah Islam agar tidak terjadi perbedaan dalam membaca Al-Quran. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu tentang kodifikasi teks Al-Quran. Baik, di sini sebelum masa Umayyah, mushaf Al-Quran ini masih ditulis tanpa tanda baca dan titik huruf, sehingga sulit dibedakan antara huruf-huruf yang mirip bentuknya. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai variasi bacaan. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, beberapa ulama dan ahli bahasa ini berperan penting dalam memperbaiki sistem penulisan. Seperti Abu Al-Aswad Ad-Du'ali dianggap sebagai pelopor dalam penambahan tanda baca, seperti fathah, kasroh, dan dhammah. Selain itu juga ada Yahya bin Ya'mar dan Nas bin Asim juga menambahkan titik pada huruf-huruf Arab agar mudah dibedakan antara huruf yang bentuknya serupa. Nah, inovasi ini kemudian disempurnakan oleh Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang mengembangkan bentuk harakat seperti yang kita kenal sekarang. Jadi upaya-upaya ini sangat penting karena membantu menjaga keakuratan bacaan Al-Quran, terutama bagi umat Islam yang bukan penutur asli bahasa Arab. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu juga ada tentang manuskrip Al-Quran pada masa Umayyah. Jadi pada masa dinasti Umayyah ini banyak manuskrip Al-Quran yang ditulis dan disebarkan ke berbagai wilayah Islam. Nah, tulisan yang digunakan umumnya adalah tulisan Hijazi dan Kufi yang memiliki bentuk khas dan indah. Manuskrip ini juga mulai dilengkapi dengan tanda-tanda ayat, ornamen hiasan, serta bentuk kaligrafi yang semakin rapi. Beberapa manuskrip dari masa ini ditemukan di Damaskus dan di Masjid Umayyah dan menjadi bukti bahwa Al-Quran ini terus dijaga keasliannya dari masa ke masa. Hal ini menambah tuduhan atau membantah tuduhan sebagian orientalis barat yang meragukan keutuhan teks Al-Quran. Untuk perkembangan ilmu qiraat di sini juga pembahasannya yaitu selain penulisan mushaf, di sini ilmu qiraat juga mengalami perkembangan pesat pada masa ini. Banyak qori atau pembaca Al-Quran yang muncul
dari berbagai kota besar seperti Mekah, Madinah, Kufah, Basrah, dan juga Syam. Beberapa tokoh terkenal diantaranya yaitu adalah Ibnu Katsir al-Makki di Mekah, Nafi al-Madani di Madinah, Ibnu Amir di Syam, Abu Am di Basrah, dan Asim al-Kufi di Kufah. Dari mereka lah lahir sistem 7 imam qiraat atau bisa dikenal sebagai Al-Qurra As-Sab'ah yang kemudian dikodifikasi secara resmi pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, perkembangan ilmu qiraat ini menunjukkan bahwa bacaan Al-Quran dijaga dengan sistem ilmiah yang kuat dan terstruktur. Nah, untuk kesimpulannya, setelah pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa masa dinasti Umayyad ini merupakan periode penting dalam sejarah perkembangan Al-Quran setelah era Khulafaur Rasyidin. Pertama dari segi genealogi kekhalifahan, dinasti Umayyah yang berasal dari keturunan Quraisy melalui jalur Abdu Syams berhasil menunjukkan pemerintahan yang stabil dan berperan besar dalam mengembangkan lembaga-lembaga keilmuan Islam termasuk bidang Al-Quran. Kemudian yang kedua dari sisi kodifikasi teks Al-Quran, pada masa ini menjadi tenggak lahirnya sistem penulisan modern dalam mushaf. Yang ketiga dari bidang manuskrip dan estetika mushaf. Dinasti Umayyah ini menghasilkan berbagai naskah Al-Quran dengan gaya tulisan khas seperti Hijazi dan Kufi. Kemudian yang keempat yaitu dari pada masa ini juga berkembang ilmu qiraat. Banyak ulama qiraat besar muncul di berbagai wilayah Islam seperti yang kita sebutkan tadi, Makkah, Madinah, Syam, Basrah, dan Kufah. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.